Ini restoran Singapura tapi ada masakan Indonesia, ada masakan Malaysia juga. Dan kokinya juga ada orang Indonesia. 10 menit gua ngopi terbuang karena oke guys. Mobil yang menghalangi satu-satunya gerbang tol yang bisa bayar cash. Selamat pagi dari Amsterdam, balik lagi. Ini adalah vlog-vlog akhir dari Sudono jalan-jalan di Summer Trip Europe 2023 kali ini ya. Kita udah masuk ke benar-benar mungkin 3 hari terakhir. Dan hari ini gue punya tugas sebagai seorang kepala rumah tangga untuk balikin mobil ke Swiss, ke Zurich. Jadi karena kita pinjam sama teman kita, jadi nggak ada fasilitas untuk naruh di atau balikin di negara lain gitu. Dan kalaupun kita rental, itu balikinnya juga lumayan, 1.000 euro. Kalau kita mengembalikan mobil di negara yang berbeda. Ya. Tapi tergantung negaranya juga ya. Tapi kalau dengan jarak seperti ini kurang lebih 1.000 euro lah balikinnya. Jadi hari ini gue akan menempuh perjalanan sekitar 8,5 jam dari Amsterdam menuju ke Zurich. Kemungkinan besar sih ngelewatin Jerman. Dari Jerman kita masuk ke Swiss dan sendiri. Karena kalau nggak sendiri, berarti balik ke Amsterdamnya lagi karena kita terbang dari Amsterdam. Harus rame-rame juga, dan pasti 1, anak-anak capek. 2, lumayan juga, karena gue balik naik kereta itu bayar sekitar 100-an euro ya. 100-an euro dari... Soalnya kalau sendiri oke lah, kalau berlima 500 euro sama aja, mending balikin mobil di negara lain. Oke, but anyway, kita sekarang jadi solo road trip. Hati-hati. Driver, yes. Kenapa aku nggak nemenin? It's okay. Karena sebenarnya alasan utamanya karena kita ke Belanda itu karena Dona udah berapa tahun? Hampir 3 tahun ya? Aku Lebih. setahun, tahun lalu aku masih anak-anak 10 tahun. Anak-anak udah 10 tahun nggak main ke sini karena di sini ada kakaknya Dona. Ada Kak Andri sama Kak Devi. Ada sepupu-sepupunya anak-anak juga, dan mereka udah janjian mau main bola hari ini. Dio sama Diego main bola, Mama sama Sabi mau shopping. Oke, kalau gitu udah 9:30, udah mundur setengah jam dari jadwal awal. Pengennya jam 9 sebenarnya. Tapi semalam kita kemalaman pulangnya. Iya. Ngobrol-ngobrol seru. Kalau udah ketemu gitu seru, nggak berhenti. Oke, bye bye. See you. Hati-hati. Love you. Love you. Bye Gidas. Love you Papa. Love you. Take care ya. Be good. Kayak nggak mau ketemu berapa lama aja. Udah cuma sehari, besok udah ketemu lagi. Bye bye. Ini siapa yang nyari sih? Nama dia gue pisang ya. Ngapain? Pisang banget sih. Ngapain lagi? Oke, kita ambil kunci mobil. Bawa bekal? Obat jantung buat besok. Pisang. Tidur semalaman. Jadi ini 24 jam guys sama pisang. 24 jam berangkat pulang ya pas 24 jam. Besok jam 9 pagi dari Amsterdam Central. Oke, pas foto hati-hati. anak-anak semuanya di atas ya. Oke. Foto. Ya. Bye. Bye. Ya. Bye. Hati-hati. Oke, sudah di mobil. Kita siap buat jalan solo road trip, guys. Bye. Hati-hati ya. Kamu salah ngomongnya Pak. Saya ngomong hati-hati ya. Bye. Bye. Love you. Oke, sebelum jalan tadi sempat ngecek lagi di map. Dan ada 2 pilihan jalur utama lewat Belgia, Luxembourg seperti kemarin waktu kita jalan dari Strasbourg terus nyambung masuk ke Swiss lewat Basel, atau lewat
Jerman, lewat Dortmund, Frankfurt, lalu masuk ke utaranya Swiss ya. Nah, jaraknya sih nggak terlalu jauh, mungkin bedanya cuma sekitar beberapa belas kilometer gitu dari dua jalur ini. Tapi ternyata semalam gue cek lebih cepat lewat Jerman, pagi ini gue cek lebih cepat sekitar 20 menitan lewat Belgia dan Luxembourg. Karena ada beberapa road closure, jadi mungkin ada perbaikan ya. Nah ini yang kadang nggak bisa diantisipasi, bisa jadi lebih cepat nantinya, bisa jadi sama, atau bisa jadi lebih lama. Tapi akhirnya gue putusin untuk lewatin jalur yang kemarin udah dilewatin. Jadi kita akan lewat Belgia, Luxembourg, lalu masuk Swiss lewat Basel. Mudah-mudahan lancar. Ini hari Sabtu, weekend artinya, dan summertime, orang-orang pada keluar pasti buat jalan-jalan. Di sini aja udah macet banget kemarin, padahal oke, jam seginian kita keluar. Tapi sekarang panjang macetnya. Oke, first stop kita isi bensin dulu karena ini perjalanan sekitar 800-an kilometer. Jadi better kita isi full tank. Nanti stopnya tinggal buat snacking aja sama ngopi-ngopi sama ngelempengin badan ya. Kemungkinan kita minimal 3 kali stop kayaknya. Ini stop pertama, nanti kita 3 jam lagi stop, terus 3 jam lagi kita stop sebelum masuk ke Swiss. Kita isi diesel. Tembus 100 euro guys, nggak dapat jajan kopi nih. Kita beli cemilan dulu, chips. Kita lanjut lagi perjalanan. Jadi ini total jajan hari ini 115 euro. Itu ada kacang-kacangan yang ini ya, snacknya Dona sebenarnya. Ini snack gue, almond. Ini kacang-kacangan punya Dona, pisang tadi bawa dari rumah. Terus 3 chips. Oke. Perjalanan berarti dari sini ya masih 8 jam 2 menit. Jadi masih jauh, estimasi sekarang sampai 8.23. 20 menit nih ngisi bensin doang, 1 stop. Astaga. Oke, kita kejar waktu lagi. Let's go. Kita masuk border Belgia dan padat merayap. Lumayan nih, yang gini-gini biasanya memperlama waktu tempuh kita ya. Dan sekarang belum, baru 100 km pertama nih, baru lewat. Sekarang jam 11.20. Udah hampir 2 jam baru 100 km. Wajar karena tadi di Amsterdam kan di dalam kotanya agak pelan-pelan, tapi harusnya kalau udah di highway rata-rata kecepatannya harusnya di atas 100 karena jarang yang di bawah 100 kecuali ada perbaikan. Nah ini kita jalan kayaknya 15 km per jam kalau gini sih. Oke, kita nikmatin aja. Nih tol Cipali lagi ada perbaikan, ini banyak perbaikan tol Cipali.
Luxembourg, masih di Belgia, tapi udah on the way ke Luxembourg. Sudah hampir 200 kilo ya. Jadi udah kurang lebih hampir seperempat perjalanan kita. Masih 6 jam 8 menit lagi menuju ke titik destinasi terakhir kita. Mungkin dalam waktu sekitar 50 menitan gue akan ngambil break kedua, sekalian makan siang. Sekarang udah 12.27. Makan siang, ngopi, jajan lagi. Kopi, makan, keluar, pindah ke Garo. Main biliar. Bersihin jendela depan karena banyak nabrakin serangga-serangga sepanjang jalan dan hujan, jadi lumayan kotor. Depan rest area, rest berikutnya itu 23 km dari sini. Banyak rest area. Kalau masih di daerah Belgia, Luxembourg, kemarin saya ingat gua cukup banyak ya. Yang susah waktu di Rus, Jerman, susah nyari rest area. Yang ada tempat makan ya, rest area banyak, tapi cuma kayak tempat buat parkir dan toilet aja. Oke, lanjut lagi. Semangat! Alright, kita sudah sampai di rest area. Ini 13.16, jadi sesuai perkiraan 542 km lagi, 5 jam 20 menit. Oke, gue punya waktu sekitar 15-20 menit buat istirahat sebentar, makan. Mudah-mudahan ngantrinya nggak panjang karena ini rest area gede banget dan parkiran sih penuh ya. Besar sekali guys rest areanya. Nama rest area kilometer 57 gedean mana ya? Kita parkir buat truk, buat camper van. Dan lucunya di sini tuh gue sering nemuin nih mobil kayak gini nih guys. Tuh, mobil biasa tapi narik trailer camper van di belakangnya. Lucu aja gitu. Maksudnya mobilnya mobil station wagon biasa, kadang sedan gitu. Narik camper van yang gede. Oke. Kita masuk. Oh, ada kopi Starbucks Sahat. Ramai sepertinya ya. Ngantri guys. Kita yang cepet aja deh, ini kayak pizza cepet. Oke, buat 2 slice pizza ini harganya €8.40 guys. Jadi ya 150 ribuan lah. Kalau di Indonesia kayaknya udah dapat ini ya, 1 loyang. Di sini 2 potong. Waduh, ini mau bikin kopi, kopinya maintenance lagi. Bikin kopi di mana? Ini self service mesin tapi maintenance dua-duanya. Sepertinya memang harus ke groceries, ke store yang ada di depan pom bensin. Toilet aja nih pakai kartu guys. Di tap. €1 buat pipis. 16.000. Thank you. Oke lah, 200 meter deket lah. Dan hari ini dari Amsterdam sampai ke sini, perbatasan antara Belgia sama Luxembourg, masih daerah Belgia sih. Cuacanya mendung, berawan, dan sempat beberapa kali gerimis-gerimis tipis-tipis. Gue belum jadi bersihin kaca nih. Sama aja ramenya. Mesinnya ada nih guys. Oke. Kita bikin kopi cappuccino aja. Waduh, ini pakai
lagi. Ini kalau nggak dibaca nungguin sampai bego guys. Ntar gue ini kartu dulu ya. Kita bikin kopi normal. Nah tuh langsung bikin deh. Kita tutup dulu. Masih ada sisa-sisa. Pizza dan kopi sudah di tangan. Kita balik ke mobil. Dan ketemu tempat laundry guys. Ada tempat laundry otomatis sekecil gini. 3 mesin. Pakai kartu. Sekali nyuci 20 kilo 4 euro. Mungkin pada bingung ya, kenapa ada laundryan di rest area. Jadi di highway-nya ini ya, Belgia Belanda itu banyak banget rest area yang memang disiapin buat driver truk. Karena mereka biasanya nginep. Jadi kalau udah, gua nggak tahu perjalanannya dari mana. Cuma Amsterdam kan pelabuhan besar ya. Biasanya mereka akan nginep di rest area, tidur, dan ada toilet buat mandi juga. Jadi mereka harus beli tiket parkir. Dan tiket parkirnya itu bisa buat akses ke kamar mandi buat mandi. Kemungkinan ya, ini logika gue aja nih. Kemungkinan besar, laundry otomatis tadi itu juga buat mereka. Kita lanjut jalan lagi guys, sambil makan. Dan ya, karena tadi ngantri agak lama, jadi gue ngabisin waktu 25 menit. Pengennya sih 15 menit bisa langsung jalan lagi, cuma ya gimana ya kan. Ya tadi juga ada perbaikan jalan ya di Belgia juga. Itu sampai 11 km dan dikasih speed limit cuma 70 km per jam. Itu cukup ngaruh juga sama waktu tempuh kita. Ya estimasi masih 657. Nah artinya 657 ini gue nggak punya waktu stop yang ketiga guys. Ini dalam 2,5 sampai 3 jam ke depan gue akan nyetir terus. Di sementara ini makan udah ada. Kita sikat dulu pizzanya satu. Wah, melting banget lagi kejunya. Nah, yang jadi masalah lagi nggak ada tisu di mobil ini, udah dibawa turun semua kemarin. Selamat makan guys. Kejunya tebal banget. Sausnya juga enak. Gue baru aja ngelewatin kayak apa ya, monumen atau nggak tau lah, pokoknya lingkaran gitu. Dari ujung sana ke ujung sini lingkarannya, tapi di atas sepertiganya itu nggak ada. Nggak tahu artinya apa. Coba nanti kalau ada yang tahu kasih tahu ya di komen. Kita baru aja ngelewatin border Belgia dan Luxembourg. Jadi kita sudah masuk lagi ke Luxembourg. 4,5 jam lagi sampai ke Zurich. 449 km. Masih sesuai jadwal, sesuai target. Sebelum jam 7 sampai. Jam 3 kita udah masuk ke perbatasan Prancis ya. Ini lewat arah Metz sama Nancy. Setengah perjalanan udah kita lewatin guys. Agak padat karena kayaknya ada mungkin rem ke city center ya. Jadi agak-agak padat merayap sepertinya.
Masih mendung dan hujan. Tadi sempat cerah sebentar, terus mendung lagi, gelap lagi, hujan lagi. Mulai pegel nih guys. Jam 4 sore guys, sudah jam 4 sore. 300 km lagi menuju ke titik akhir kita. Masuk daerah Prancis, Strasbourg, agak lebih sepi, nggak sepadat tadi dari Amsterdam ke Belgia lalu ke Luxembourg. Cuma masih hujan gerimis, ini mobil jadi kotor banget. Masih keburu nggak ya cuci mobil? Ada tol lagi guys. Mulai pegel badan. Kita lihat guys berapa nih bayarnya. Oh 9 euro 90. Oke. Lanjut lagi. Udah 4:30 guys. 240 km lagi, 2,5 jam lagi. Kopi udah mau habis, udah dingin. Oke, kita cari rest area yang mungkin ya kita lihat lah nanti informasinya kayak gimana. Soalnya biasanya kalau ada rest area terus ada informasi rest area berikutnya tuh berapa kilometer. Nah nanti kita estimasiin. Kalau nggak jauh-jauh amat 20-an kilo mungkin kita cari yang di depannya, tapi kalau dari sini rest areanya udah agak jauh berarti kita langsung ke rest area pertama yang kita temuin ya. Lais. Kita ngelewatin jalan baru guys, GPS mobilnya bingung. Belum diupdate ya. Di jalan tol baru, lihat nih. Dia ada di tengah-tengah kebun-kebun gitu. Tuh di atas jalanan tuh jembatan. Nih kita lewatin tuh. Belum ada jalannya.
Oke, sekitar 10 kilo lagi dari sini ada rest area. Kita berhenti dulu sebentar. Di sini tiba-tiba panas cerah. Ini masih area Strasbourg ya. Cerah banget, panas, dan ngingetin gue sama kemarin pas 3 malam di Strasbourg. Sama nih kurang lebih cuacanya begini, walaupun akhirnya sempat hujan badai. Ini cerahnya begini nih, panas 26 derajat, mau jam 5 sore. Oke. Gila, wow, anjir, kenceng-kenceng banget mobil. Ini padahal speed limitnya 110, mereka mungkin bisa lari minimal lari 220 itu. Nah, kalau di Jerman, Autobahn itu bisa unlimited ya speednya. Cuma problemnya yaitu mobil ini kemarin waktu di Italia kan sempat penyok peleknya. Jadi kalau dibawa di atas 100 itu berasa ada sedikit getaran gitu. Walaupun ketika naik ke 120, 130 itu jadi makin hilang getarannya. Tipis banget. Bukan yang getar sampai gimana gitu ya. Getar tapi gue antisipasi aja daripada nanti kita gas terus sampai 150, 180 ya kan. Karena ini top speed mobil ini 260. Jadi di bawah 200 pun juga nggak berasa sebenarnya. Jadi kita mending cari jalur aman aja yang speed limitnya maksimal 130 ya. Rata-rata 90, 110, 120. Tol lagi, bayar lagi. Banyak bener tolnya. Dari 8 gerbang tol cuma 1 yang bisa bayar pakai uang cash. Jadi ngantri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobil. Yang lainnya harus pakai langganan atau pakai kartu khusus. Oh, nggak pakai kartu kredit bisa tuh. Nah, udahlah, gue cash aja deh. Ini paling berapa sih? 3 euro paling. Waktunya ngabisin recehan. Nah ini pecahan 50, 20, 10, 5, 2 sama 1. Paling kecil 1 nih udah buluk banget. Ini 50 sen. Segini nih 8 ribuan perak rupiah nih guys. Segini. Segini 16 ribu. Waduh, lama lagi. Kita geser aja apa? Bisa nggak sih? Bang, bisa nggak bang? Wah, lama guys. Oke, kartu kreditnya dah. Oke. 3 menit loh. Kan petugasnya datang. Nggak bawa duit apa? Aduh, nggak kepake dah nih recehan. Buat jajan cilok aja ntar. Kita cari cilok. Guys, gila. Thank you ya, kalian udah jadi teman perjalanan ini. Mungkin kalian nontonnya setelah seminggu setelah gue melakukan perjalanan ini. Tapi dalam perjalanan ini gue membayangkan bahwa kalian itu ada di, ya gue ngobrol sama kalian, gue cerita ke kalian tentang apa yang gue lihat, tentang apapun yang gue lakukan gitu ya. Jadi gue berasa ada temennya gitu guys. Tuh biang keroknya guys, mobil yang menghalangi satu-satunya gerbang tol yang bisa bayar cash. Prancis masih nggak bisa juga. Apa mesin yang rusak? Nggak tahu lah ya. Ini juga lagi, aduh, bisa nggak sih? Ya, dia jalan. Sekarang sini yang mati. Ini kan jadinya waktu gua ngopi habis waktunya, kebuang. Aduh, ayolah mundur aja. Nah, oke. Mundur, pada mundur semua guys. Oke, untung cuma ada 3 mobil nih sama gue. Mati lagi. Oke, bisa akhirnya. Kayaknya mesinnya bermasalah. Barusan gue lihat yang mobil paling depan nih ada 3 mobil di depan gue.
itu masukin koin, bolak-balik koinnya keluar lagi. Nah, kita lihat nih, apa sebenarnya masalahnya? Iya, duitnya keluar juga guys. Ini rusak apa gimana sih? Mesinnya yang masalah kayaknya. Kasian banget, duitnya kertas. Duitnya kertas terbang guys, ketiup angin. Duitnya dilecek-lecekin. Makin gak bisa lah bang. Oke. Dia pakai kartu langsung bisa. Kita coba dulu. Berapa sih bayarnya? 5 euro. Kita coba pakai duit cash dulu. Nggak mau. Oke. Pakai kartu aja. Bisa kan? Pakai kartu juga guys ternyata. Rusuh. 10 menit gua ngopi terbuang karena harus nungguin tol yang rusak. Dan mobil-mobil di depan pada nggak punya kartu kali ya. Jadi sekarang yang sistem magnet gitu guys. Kalau kalian punya kartu kredit atau debit, bahkan debit juga udah mulai di Indonesia, yang ada logo kayak logo sinyal gitu. Itu sekarang tinggal tap. Dan itu yang rame kemarin, mungkin setahun 2 tahun belakangan ya. Sempat rame, bisa dihack dari jarak beberapa meter pakai mesin khusus. Jadi ngopi nggak nih? Ini kalau estimasi nih nyampe udah 7 lebih 5. Tadi masih 656. Sekarang 7 lebih 5. Ya. Oke lah. Nggak apa-apa lah ya, telat-telat dikit. 15 menit oke lah. Sudah dapat warning, suruh take a break. Oke. Kita cari rest area ya. Karena tadi moodnya lagi nggak pengen berhenti, pengen lanjut. Jadi ada berapa tadi? 3 rest area. Gua skip, gue lewatin. Tapi mungkin udah waktunya ya. Kita lihat nanti rest area berikutnya atau nunggu masuk ke perbatasan Swiss baru kita berhenti buat ngopi. Tapi mahal kalau di Swiss, lebih mahal guys, serius. Itu kalau kayak tadi ya, kopi normal gitu hitungannya udah large lah. Dengan size segitu, cup yang tadi gue minum itu kan nggak nyampe 3 euro tuh. Kopi hitam biasa 2 euro 90 perak. Kalau di Swiss minimal 3,5 euro. Segitu tuh ukurannya. Aduh, kalau cappuccino udah 4,2, 4,5 euro. Bukan euro ya, Swiss franc. Secara kursnya pun dia juga lebih tinggi. Oke, kita masuk Basel, masuk Swiss. Ini border antara Prancis dan Swiss di Basel. Yang ke kanan diperiksa guys. Wow. Untuk kita ambil kiri, ikutin yang lain. Warlock. Kalau nggak lama guys, suruh berhenti lagi, diperiksa lagi. Aduh, random check kayaknya, random check. Oke, kita sampai di Swiss. 1 jam lagi guys, menuju ke Zurich, 85 km.
Jadi akhirnya gue mutusin untuk nggak break guys, lanjut terus karena udah tanggung juga. Tadi dari titik yang gue dapat warning dari sistem mobil ini untuk take a break, itu nggak ada rest area sama sekali. Sampai masuk ke Swiss, masuk ke Basel ini. Jadi ya udahlah, udah masuk dalam kota juga. Kita lanjut aja langsung ke Zurich ya. Nah, Basel ini salah satu kota besar juga di Swiss dan kota yang penting juga. Kotanya juga cukup indah. Dia juga punya international airport selain Zurich sama Geneva ya. Dan gue pertama kali dan terakhir kali ke Basel itu tahun 2010. Tahun 2010. Jadi gue punya saudara sepupu, itu tinggalnya di Basel. Cuma jarang banget ketemu. Itu gue mungkin pertama kali ketemu seumur hidup. Anaknya juga udah gede-gede. Anaknya seumuran, mungkin seangkatan sama, ya beda beberapa tahun lah sama gue. Mereka juga ada 30-an kali sekarang. Dulu aja gue datang itu mereka udah 18 sama 20 kalau nggak salah. Jadi beda umurnya nggak jauh, tapi jatuhnya ponakan ya, karena gue sepupuan sama bapaknya. Jadi dia itu anaknya kakaknya bokap gue yang pertama. Bokap gue paling bontot, kakaknya itu anak pertama yang tinggal di sini. Jadi kebayangkan 9 bersaudara, ada gap 7 anak yang lain. Minimal kalau setahun sekali 7 tahun tuh bedanya. Tapi bedanya lebih dari 7 tahun. Jadi ya anaknya bude gue jatuhnya itu hampir seumur bokap gue, lebih tua bahkan, lebih tua dari bokap gue. Enggak, hampir sama umurnya. Ngibung guys, ngibung, udah kelamaan di jalan nih. Kita masuk ke 75 km terakhir. Basel Shopping Center. Boleh nih kapan-kapan ngajakin Dona sama anak-anak main ke Basel juga. Nah, Basel ini karena deket sama Prancis, jadi kebanyakan orang Swiss yang tinggal di Basel nih bahasa Prancisnya juga bagus. Dan biasanya lebih sering dipakai dibandingin daerah Swiss yang lain. Tapi Jermannya juga tetap, kan dia tergantung perbatasannya. Kalau deket sama Itali lebih mayoritas ngomongnya Itali. Kalau deket Jerman udah pasti Jerman, Austria tuh pasti ngomongnya Jerman. Kalau yang dekat Prancis ngomongnya biasanya Prancis juga.
Akhirnya sampai juga guys. Akhirnya sampai. Aman semuanya, terkendali. Kita sampai dan gue langsung mau ketemu sama teman gue yang punya mobil. Kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin makan malam sebentar sebelum nanti lanjut ke stasiun. Karena malam ini gue langsung balik lagi ke Amsterdam naik kereta. Jadi bakal 11 jam perjalanan di kereta. Masih mau ngikutin? Gue udah lelah nih. Ya nggak jauh-jauh banget lah ya, jam 7 sampai 7:10. Dan hari ini kita menempuh 848 km dalam waktu 9 jam. Rata kecepatannya 93 km per jam dan rata-rata bahan bakarnya 6,9 liter per 100 km. Itu berarti sekitar berapa ya? Ya segitulah, 1,16 mungkin. Nah, kalau ini adalah jarak tempuh hari ini, kita coba lihat ya berapa jarak tempuh. Wow, jadi dari pertama kali kita ambil mobilnya sampai hari ini, sampai di titik terakhir kita balikin lagi, perjalanannya jauh juga ya. Ini kayak ngukur jalan beneran nih. 6.482 km, 102,58 jam. 102 jam 58 menit, hampir 103 jam ya. Rata-rata bahan bakar yang dihabiskan 7,8 liter per 100 km dan rata-rata kecepatan itu 62 km per jam. Oke. Beres-beres dulu, turun, lalu kita lanjut ke restoran Singapura yang ada di 20 meter lah dari sini, dari tempat parkir. Dan teman-teman, inilah mobil yang menemani kita jadi teman perjalanan, nganterin kita kemana-mana sampai ke Italia, ke Jerman, ke Prancis, ke Belanda, ke Belgia, ke Luxembourg. Merci Vito. Thank you so much. Walaupun sempat pecah ban dan agak panik sedikit, tapi overall perjalanan bareng sama mobil ini sangat-sangat nyaman, nggak ada masalah, nggak ada trouble apapun. Memang agak besar karena sesuai dengan kebutuhan kita dan sudah bisa bikin kita menikmati summer holiday di Europe kali ini. Thank you. Bakal kangen nih sama mobil ini nih. Gila, banyak banget ceritanya di perjalanan kali ini bareng sama Kidos, bareng sama Dona. Ukur jalan bener-bener ya. Tapi itulah enaknya road trip, kita bisa ngelihat banyak hal dan bisa mengunjungi banyak tempat yang kalau pakai kendaraan umum agak susah untuk dicapai. Semuanya pilihan. Ada yang lebih suka pakai kendaraan umum, sah-sah aja. Ada yang lebih suka pakai mobil, oke juga, nggak ada masalah. Tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan. Jangan dipaksain intinya ya. Tetap enjoy, tetap nikmatin liburannya kemana aja sama siapa aja. Yang penting sama-sama happy-happy. Oke, kita ke restoran Singapura. Kayaknya teman gue udah nungguin nih. Deket kan? Sini doang nih. Wah, rame banget. Ini dia restorannya. Akhirnya kita ngopi di sini, guys. Oke, teman gue belum datang, kira-kira 10 menit lagi. Dan cukup ramai restorannya. Ini restoran Singapura, tapi ada masakan Indonesia, ada masakan Malaysia juga. Dan kokinya juga ada orang Indonesia. Luar ramai, karena summer orang-orang pada di luar. Spesial. Ini habis nyetir 9 jam dikasih makannya kue tiaw, nasi goreng sama udang. Thank you kakak Remsi. Thank you so much.